Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Muwardi, apa kabarnya hari ini? Ya, semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan terima kasih juga yang telah hadir dan setia untuk mengikuti acara yang ada di program yang spesial, terutama di RSUD Muwardi ini. Di hari Jumat ini kita akan mengadakan sedikit talk show, ya, terutama ini tentang tiroid dan tiroid yang pada kondisi kehamilan. Terutama ini kita untuk memperingati Hari Tiroid Sedunia yang kita rayakan atau kita memperingati pada tanggal 25 Mei 2021. Ya, ini merupakan serangkaian acara dari rangkaian acara yang sebelum-sebelumnya. Ya, mari kita sambut narasumber kita, yaitu Dr. Rini, spesialis obstetri dan ginekologi RSUD Dr. Muwardi. Apa kabar Dokter Lini? Alhamdulillah baik, Dok. Iya, gimana dokter? Sibuk ya dok ya? Enggak juga. Ya, terima kasih ya dok ya sudah bersedia hadir, menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan beliau. Semoga ilmu yang akan diberikan oleh beliau bermanfaat untuk kita semua. Ya, saya sebagai host Dr. Yulia Skarsari, spesialis penyakit dalam, akan menemani para Sobat Muwardi sampai acara selesai. Ya, saya juga mengingatkan jika ada Sobat Muwardi yang ingin bertanya, boleh di kolom chat kita punya di Instagram dan di YouTube. Silahkan bisa mulai menyampaikan unek-uneknya atau rasa penasarannya, terutama terkait tiroid pada kehamilan. Nanti akan kita bacakan dan akan dijawab oleh narasumber kita. Ya, mungkin ya Dokter Lini, untuk mempersingkat waktu ini kita akan mulai awal dulu dok. Ya. Bisa dijelaskan sebenarnya tiroid itu apa sih dok? Kemudian mungkin fungsinya pada tubuh kita itu apa dan efeknya pada kehamilan itu apa? Monggo silahkan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Sobat Muwardi yang ada di Instagram maupun di Facebook ya, atau nanti juga yang melihat di YouTube. Perkenalkan, saya Dr. Lini, spesialis obstetri ginekologi, atau kalau nama lainnya kebidanan dan kandungan. Hari ini memang kita ada acara ini untuk dalam memperingati International Thyroid Awareness Week ya dok ya, betul sekali, yang biasa dirayakan setiap tanggal 25 Mei. Ya, 25 Mei. Mungkin untuk awal, tiroid apa sih itu tiroid? Jadi tiroid itu suatu kelenjar, namanya kelenjar tiroid yang dimiliki oleh baik itu laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak-anak. Letaknya di mana? Ada di leher bawah gitu ya, ada dua, kanan dan kiri. Kemudian fungsinya secara umum, fungsi tiroid ini menghasilkan hormon yang namanya hormon tiroid, yang mana itu sangat penting untuk metabolisme tubuh. Ya. Jadi jantung, kemudian ginjal, itu untuk pertumbuhan juga sangat penting. Kemudian untuk suhu tubuh juga. Nah, apa sih pengaruhnya pada kehamilan? Jadi kelainan yang mendasar pada hormon tiroid adalah sebetulnya dua. Jadi dia berlebih atau hipertiroid jumlah hormonnya, atau dia kurang atau hipotiroid. Ya. Nah, masing-masing memiliki efek baik pada ibu maupun bayinya. Gitu dok. Iya, betul sekali Dokter Lini. Jadi mungkin banyak yang belum tahu ya dok ya. Dan memang ini sebenarnya mulai in lagi dok. Mungkin bukan in lagi, tapi kayak sepertinya baru in ini dok, tiroid ini. Kenapa? Karena memang ternyata mulai banyak kasusnya. Terus sudah mulai meningkat. Ya, ini kemudian menjadi perhatian bagi pemerintah, tenaga kesehatan, kemudian juga bagi masyarakat ya. Terutama karena mulai banyak kemajuan teknologi ya dok, seperti acara seperti ini ternyata mulai meningkatkan kesadaran pada masyarakat
untuk mengenal apa sih tiroid itu. Ya, semoga dalam acara ini membantu kewaspadaan daripada masyarakat apabila terjadi gangguan tiroid. Ya. Ya. Mari kita mulai. Mungkin kita bisa melihat apakah ada pertanyaan nih dok di Instagram ya. Oh ini dok, sudah mulai ada satu pertanyaan dari Widya Dewi Meta. Dok, terima kasih ya Mbak Widya. Pertanyaannya dok, apa saja ciri-ciri kehamilan dengan penyakit tiroid? Ya, silahkan dokter ini. Oke, ini Mbak atau Bu ya mungkin ya. Oh, iya, Widya Dewi Meta. Oke. Sebetulnya kalau ciri-ciri penyakit tiroid pada kehamilan sama dengan penyakit tiroid pada seseorang yang tidak hamil. Jadi dan itu berbeda antara yang hipertiroid maupun yang hipotiroid, berlawanan istilahnya. Jadi kalau misalkan dia gejalanya pada yang hipertiroid itu salah satunya jadi karena dia itu bekerja berlebih. Ya, ibarat mesin kalau kerjanya berlebihan dia panas, jadi dia tidak tahan kalau dalam suhu yang panas, jadi sering berkeringat. Kemudian berdebar-debar atau istilahnya palpitasi ya. Denyut jantungnya takikardi atau sangat cepat, sehingga nanti juga timbul akan jadi mudah lelah. Kemudian pada kondisi hipertiroid juga jadi metabolisme basal itu meningkat sehingga makannya banyak, tapi berat badannya itu tidak naik atau malah bahkan turun. Ya. Betul. Kemudian bisa juga terjadi darah tinggi atau hipertensi. Nah, itu untuk yang hipertiroid. Kemudian kalau yang hipotiroid kebalikannya, karena dia itu hormonnya kurang, sehingga metabolisme tubuhnya lambat. Jadi tidak normal ya, sehingga dia toleransi terhadap dinginnya rendah, tidak tahan terhadap suhu dingin. Kemudian berat badan bisa naik, kemudian juga mudah lelah, bisa juga disertai pembesaran kelenjar tiroid karena dia bekerja terus-menerus supaya mencukupi kadar hormon tiroid yang dibutuhkan pada tubuh. Ya. Kurang lebihnya seperti itu. Iya betul ya dok ya. Tapi terkadang begini dokter Lini, dari gejala-gejala yang disampaikan kok mirip ya sama gejala yang normal pada wanita hamil. Nah itu dia. Jadi terutama yang hipertiroid ya dok ya. Iya betul sekali. Orang hamil, seorang wanita hamil itu secara fisiologis atau secara normal itu memang metabolismenya meningkat. Termasuk kerja daripada hormon tiroidnya meningkat. Dan gejala seperti misalkan mudah lelah atau tidak tahan panas itu mirip, sehingga memang kadang-kadang kita sulit membedakan yang mana dia memang fisiologis atau yang mana dia patologis. Namun apabila kita ada kecurigaan ke arah hipertiroid, nah kita bisa selain pemeriksaan fisik ya, misalnya dia matanya melotot atau istilahnya eksoftalmus, kemudian bisa juga ada pembesaran pada kelenjar tiroid. Ya, selain itu kita bisa melihat laboratoriumnya. Ya. Jadi pemeriksaan darahnya kita lihat dari hormon tiroidnya. Jadi ada T3, ada T4, kemudian juga kita melihat TSH atau thyroid stimulating hormone. Itu kita bisa melihat kalau kadarnya tidak normal, maka kita bisa ini hipertiroid atau ini hipotiroid. Oh ya, jadi tetap perlu screening ya dok ya. Mungkin kalau ada gejala atau misalnya ada penampakan yang kira-kira kok tidak biasa saat hamil, mungkin bisa segera ke dokter kandungan gitu ya dok. Iya. Terus. Dan memang untuk penyakit tiroid ini kami dari kandungan memang tidak bekerja sendiri dok. Iya. Jadi memang biasanya kami berkolaborasi dengan dokter penyakit dalam, salah satunya dengan dokter Yulia. Oh iya, betul sekali dok. Ya jadi memang ini penyakit yang bisa dibilang belum terdeteksi ya dok ya. Iya. Jadi banyak yang belum paham tentang penyakit ini. Mungkin kita bisa jawab pertanyaan lagi dokter? Ya boleh. Ini dari Facebook ya.
Ada pertanyaan dari Pak Sarjono Sarjana. Apa Wah. bisa mempengaruhi janin ya, Dok? Dari Ya. Pak Sarjono. Terima kasih Pak Sarjono. Atas pertanyaannya Pak Sarjono. Wah, ini Bapak siaga ini ya. Oh iya. Betul sekali. Istrinya yang hamil, bapaknya yang penasaran. Iya, Nggak luar apa-apa, biasa karena memang ya. ibu hamil itu kan butuh support ya. Iya, betul sekali. Butuh Dok. dukungan dari yang terutama adalah suami, kemudian juga keluarga. Iya. Nah, pengaruh pada janin ada jelas. Jadi sesuatu yang tidak normal, dia lebih atau dia kurang, itu memang pasti ada efeknya. Salah satunya ada, jadi dia bisa menyebabkan keguguran. Kemudian bisa mengganggu pertumbuhan daripada janin, sehingga bisa timbul namanya intrauterine growth restriction atau IUGR. Jadi pertumbuhan janin terhambat dalam kandungan. Kemudian juga bisa mengganggu pertumbuhan otak yang nantinya akan mengganggu tumbuh kembang dan kemampuan kognitif daripada bayi. Jadi nanti delay pada saat dia sudah lahir, pertumbuhan tumbuh kembangnya akan berbeda dari teman-temannya. Dia akan terlambat. Oh, iya iya. Dok. Kemudian juga bisa lahir prematur. Jadi sebelum waktunya itu sudah lahir. Itu adalah efek pada beberapa efek pada janinnya. Jadi cukup berat ya, Dok ya, efeknya ya untuk janin ya. Karena efeknya memang tidak baru akan dirasakan setelah bayi itu nanti lahir. Oh iya. Dok. Apa itu bisa diketahui saat kehamilan, Dok? Kalau Bisa. ada kelainan itu? Jadi misal kita ada namanya fetal goiter kalau memang jadi pada saat seorang ibu ini terkena hipertiroid atau hipotiroid, kita cek ada tidak dia fetal goiter, bisa kita lihat dari USG, ultrasonografi. Jadi ada pembesaran pada kelenjar tiroid pada janinnya. Itu salah satu yang bisa kita nilai dari USG. Kemudian bisa juga kelihatan ya, Dok ya? bisa kelihatan. Ya, itu kira-kira di usia kehamilan berapa itu, Dok? Mulai bisa kelihatan? Dari trimester kedua. Iya. Ya, jadi terima kasih ya pertanyaannya Pak Sarjono, ternyata membuka informasi baru. Itu tersedia juga di pemeriksaan itu tersedia di Muardi ya, Dok ya? Bisa tersedia. Kita kan salah satu unggulannya adalah screening pada janin, pada kehamilan. Jadi kelainan-kelainan kongenital bisa kita lihat lebih awal. Oh iya, ya menarik ya ternyata ya. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang dari Instagram nih, Dok. Nah, ini dari mungkin Ibu Dewi Tania Dewi. Pagi, Dok. Ya mungkin yang Ibu Dewi dulu ya. Pagi, Dok, mau tanya apa saja efeknya bagi janin jika ibu mengalami penyakit tiroid? Mungkin tadi ini sudah ya, Sama Dok ya, kurang lebihnya dengan yang betul sekali. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Agnin Diria dari Mbak Agnin. Saya kena hipertiroid saat hamil 3 bulan. Saat melahirkan sudah normal kembali karena terapi obat. Apakah bisa kena krisis tiroid, Dok? Ya. Silakan, Dok. Nah, ini nanti mungkin bisa ditambahkan Dokter Yulia. Iya, silakan. Jadi apabila sudah normal karena terapi obat, itu bisa dikatakan mungkin kondisinya sudah eutiroid, ya. Jadi hormon tiroid sudah dalam kadar normal. Kalau normal, ya seharusnya tidak bisa terjadi krisis tiroid ya, Dok ya. Nah, mungkin Dokter Yulia bisa menambahkan. Iya, betul, Dok. Jadi memang sebenarnya kondisi gangguan di tiroid itu kalau bisa kita sebagai tenaga kesehatan membuatnya dalam kondisi yang eutiroid atau dalam kondisi dia itu normal seperti orang pada biasanya. Nah, ketika sudah normal, tapi karena pasien ini punya bakat istilahnya, Dok, punya bakat hipertiroid, ya suatu saat dia tetap bisa tercetus hal itu. Apa sih pencetusnya? Banyak. Bisa dari infeksi, stres, operasi, dan lain sebagainya. Jadi memang kepada pasien-pasien yang ada gangguan tiroid sebaiknya tetap untuk rutin kontrol, Dok, ke dokter untuk menilai fungsi tiroidnya seperti apa kondisinya. Apalagi kalau pasien ada rencana untuk mungkin hamil lagi gitu, Dok. Nah, itu kayaknya perlu persiapan yang matang. Iya, setuju. Iya. Ini kita ke pertanyaan yang ada di Facebook ya, Dok ya. Ya, ini dari
Ibu ya, Ibu Prita Mama Fafa. Oh iya. Dok, apakah ada pencegahan supaya dalam kehamilan kita terhindar dari penyakit ini? Apa ada makanan pemicunya? Silahkan dokter Lini. Oke, ini konteksnya sudah punya penyakit atau belum ya? Oh iya, Ya, betul. Dok. Kalau misalkan memang ibu sudah memiliki penyakit tiroid sebelumnya, hiper ataukah hipo ya, misalkan sebelum hamil sebaiknya di eutiroidkan dulu. Jadi dinormalkan dulu kadar tiroidnya. Salah satunya memang ya dengan pengobatan ya. Jadi kalau dia hipotiroid bisa kita tambahkan tiroid dari luar. Kemudian apabila dia hiper bisa kita tekan supaya hormon tiroidnya mencapai kadar normal. Nah, untuk makanan pemicu ini yodium ya. Jadi kalau dia dengan hipertiroid maka disarankan untuk mengkonsumsi yang tinggi yodium dikurangin. Kembalikannya untuk yang hipotiroid maka dia untuk yang konsumsi yodium itu ditambah karena memang yodium itu penting untuk pembentukan hormon tiroid, tetapi tubuh kita tidak bisa membentuk yodium. Jadi memang harus dari luar, dari apa yang kita makan. Betul. Iya, jadi mungkin tetap makanan yang seimbang itu kuncinya ya dok ya. Tapi kalau memang seperti yang tadi ya dok, sebelum kehamilan ternyata sudah punya bakat, itu harus persiapan. Nanti mungkin kita kolaborasi dok. Iya, kembali lagi. Ya, mungkin kita akan kolaborasi antara dokter penyakit dalam, kemudian dokter dari kandungan, kemudian dengan ahli gizi, agar kehamilannya tetap lancar, normal, dan bayi dan ibu sehat, gitu dok. Ya. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Dari Instagram atas nama Mbak Vero Wikamia. Dok, apakah setiap ibu hamil punya risiko terkena penyakit ini? Nah, ya, terima kasih Ibu Vero Wikamia. Untuk hamil, jadi tiroid, hiper atau hipotiroid itu bukan penyakit yang maksudnya muncul karena kehamilan. Beda dengan preeklamsi itu memang muncul karena hamil ya. Kalau hiper atau hipo itu tidak. Jadi kalau memang dia itu sudah punya resiko untuk terjadi gangguan pada tiroid, maka kehamilan ini akan menjadi pemicu untuk seseorang itu menjadi bergejala. Jadi kita mungkin mengenal ada yang namanya subklinis ya dok. Jadi dia tidak ada gejala, padahal sebetulnya sudah ada gangguan. Pada tiroidnya. Nah, karena hamil baru yang muncul. Jadi terganggu ya dok ya, tambah ya. Betul. Kita yang tidak bisa menghindari adalah autoimun ya dok. Ada Graves, ada Hashimoto itu yang kadang baru munculnya, baru kelihatannya pada saat hamil. Betul sekali dok. Ya, mungkin dokter bisa menjelaskan faktor resikonya dok. Ya seperti yang kita tahu wanita yang pasti ya dok ya, kayaknya faktor resiko ini. Kemudian mungkin dokter yang ditemui dokter Lini selama ini ada lagi dok faktor resiko yang paling tinggi? Kalau bisa juga karena ada faktor resiko dari keturunan. Betul. Kemudian wilayahnya ya dok? Wilayah endemis itu juga bisa. Kalau dia memang endemis pada kekurangan yodium misalnya, maka dia bisa timbul kelainan pada tiroid. Terus bisa juga infeksi karena kan ada gangguan penjaga tiroid yang akibat daripada infeksi. Ya, betul sekali dok. Ya, jadi itu ya mungkin sedikit yang dijabarkan dokter Lini, semoga bermanfaat. Jadi jika ada tanda-tanda atau misalnya punya riwayat keluarga atau berada di daerah yang endemis, mungkin bisa segera kontrol ke dokter. Iya. Betul ya dok ya. Kita lanjut mungkin ke Facebook ya dok ya. Dari Facebook sudah habis, kita di Instagram ternyata ramai ini dok. Ya, dari Fania Zahra, Fani Azrah. Ya dok, kalau mengalami penyakit tiroid saat hamil, lalu bagaimana penanganannya? Apakah penyakit ini bisa disembuhkan dok? Silahkan ya. Apabila tiroid saat hamil, kita tangani. Jadi
yang bahaya itu yang tersering adalah hipertiroid, bisa timbul namanya krisis tiroid atau bahasa kerennya thyroid storm ya dok, badai. Di badai itu memang berbahaya, suatu kondisi yang mengancam nyawa. Penanganannya tentu ya kita turunkan segera hormon tiroidnya. Ada obat-obatan yang bisa kita pakai seperti PTU, propylthiouracil, metimazol. Bila diperlukan bisa dengan ditambahkan propanolol. Ya, betul sekali dok. Kemudian kalau darurat atau krisis bisa ditambah Lugol ya dok ya? Ya, betul dok. Lugol itu juga bisa. Kemudian, nah untuk bisa disembuhkan mungkin dokter. Iya. Iya, tetap kita melihatnya secara utuh ya dok ya. Mungkin pasien ini atau penderita ini dalam kondisi apa? Apakah dia bisa disembuhkan dalam arti dioperasi? Kalau misalnya dia hipertiroid, terus kemudian ada nodul dan segala macam, apakah bisa sampai sana atau sampai pengobatan saja cukup? Seperti itu. Tapi memang tidak bisa kita hanya melihat dari satu sisi, karena semua pasien tetap ada spesifik atau ada kekhususannya untuk menerapi setiap pasien seperti itu. Tapi kalau disembuhkan tetap ada kemungkinan dengan kemajuan teknologi sekarang dok. Ya. Tapi tetap harus kontrol rutin ya untuk iya, pemeriksaan hormonnya. Betul sekali dokter. Karena memang tiroid ini kadang sudah bagus, sudah eutiroid, tiba-tiba muncul lagi. Betul sekali dok. Ya, jadi seperti itu Mbak Fania. Mungkin kita selanjutnya ke pertanyaan dari Mas Zuhdan Fanani. Ya, mohon izin bertanya dokter. Untuk pasien hipertiroid yang sedang akan program hamil, persiapan apa saja yang perlu dipersiapkan dokter? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas. Ini Mas atau Bapak mungkin ya? Apa Bu? Mungkin Mas kayak atau Bapak mungkin. Iya. Tadi mungkin sudah sempat ada sedikit ya. Jadi betul dok. Mungkin orang takut untuk hamil atau gimana ya? Kalau saya ingin hamil padahal punya sakit hipertiroid, gangguan kelenjar tiroid. Bisa hamil bisa, tetapi memang harus dikontrol dulu. Jadi diturunkan dulu kondisi hipertiroidnya menjadi kondisi eutiroid dengan obat-obatan. Nanti memang kita kerjasama dengan penyakit dalam. Kemudian targetnya adalah kita melihat TSH atau thyroid stimulating hormonnya itu di bawah 2,5. Jadi kadar normal itu kan antara bisa sampai 4 atau 5 ya dok ya, kalau tidak salah. Nah, tapi kita targetnya di bawah 2,5. Kenapa? Karena pada saat hamil dia kan akan naik. Jadi memang sebisa mungkin sebelum hamil sudah terkontrol terlebih dahulu. Kembali lagi khawatirnya tadi komplikasinya. Jadi kalau sudah komplikasi sampai preeklamsi misalnya, atau bahkan sampai gagal jantung karena gangguan tiroidnya, itu sangat mengancam daripada ibu yang pada akhirnya nanti bisa berakibat pada bayinya harus dilahirkan prematur atau bahkan malah meninggal dalam kandungan. Itu yang kadang-kadang masih ada beberapa yang datang ke sini dalam kondisi buruk ya, misalkan tidak sadar, kondisi ternyata kita cek hormon tiroidnya terlalu tinggi. Nah, kalau sudah seperti itu sulit. Betul dok. Ya mungkin sama ini juga ya dok, yang mungkin pasutri yang ingin rencana punya anak, tapi mungkin pernah ada riwayat keguguran dan segala macam juga mungkin bisa kita screening ya dok ya. Kita lanjut ke pertanyaan dari ini Mas atau Bapak juga ya dok? Ardian Bayu betul. Banyak banget ini bapak-bapak siaga di sini. Berarti lebih gaul ya dok? Mungkin istrinya malah lagi demi anaknya. Betul, bapak yang bergabung. Istrinya istirahat nih. Dok, istri saya hamil dan berat badannya justru menurun padahal makan seperti biasa. Apakah perlu cek tiroid dok? Terima kasih pertanyaannya. Nah ini saya belum tahu juga ini apakah trimester pertama hamil awal atau sudah masuk ke trimester 2 dan 3. Karena kalau hamil awal memang kadang-kadang beratnya sedikit menurun karena
rasanya makan seperti biasa tapi sebetulnya mungkin kurang enak makan. Nah, apabila memang kemungkinan penyebab lain tidak ada, maka bisa untuk dicek hormon tiroidnya. Hormon tiroid. Mungkin Bapak bisa konsultasi ke dokter kandungannya dahulu, ya, karena memang pengecekan daripada hormon tiroid itu memang kita bukan screening yang rutin ya dok, beda dengan preeklamsi, kemudian dengan diabetes mellitus itu memang kita rutin. Tetapi kalau untuk kelainan tiroid, apabila memang ada risiko atau dari pemeriksaan fisik kok ada ke arah tiroid ya, gangguan tiroid, nah baru kita melakukan pengecekan daripada hormon tiroid. Iya. Gitu. Karena kembali lagi tadi yang di awal, gejala hipertiroid itu mirip seperti orang hamil normal. Iya. Nah, jadi untuk memastikan kalau ternyata nanti hasilnya normal ya sudah, berarti tidak ada masalah. Iya. Jadi betul seperti yang dikatakan Dokter Lini ya. Jadi memang harus mungkin bisa diceritakan dulu ya, mungkin seperti pola makannya seperti apa. Iya. Kemudian sedang kehamilan di trimester keberapa. Karena memang salah satu mungkin yang kita bisa notice dok, atau misalnya kita bisa perhatikan apakah menurunnya berat badan ini menurun yang normal atau tidak normal, mungkin seperti itu ya dok ya. Apakah terus penurunan berat badannya ini karena apa juga kita harus tahu. Mungkin termasuk gejala dari hipertiroid itu hiperemesis ya dok ya. Iya. Hiperemesis gravidarum. Iya. Jadi kalau ada ibu hamil muda trimester 1, mual muntah yang berlebihan, kita harus selalu curiga, jangan-jangan dia ada hipertiroid, gitu. Karena memang itu berefek ke sana. Jadi kalau dia hipertiroid bisa menimbulkan mual dan muntah yang berlebihan. Iya, iya. Jadi itu Bapak Ardian, semoga bisa menjawab ya. Nanti mungkin lebih lanjutnya bisa langsung konsultasi ke Dokter Lini ya. Silakan. Di RSUD Muwardi ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Ya. Dari Kiara Maya. Terima kasih Mbak Kiara ya sepertinya. Dok, apakah kehamilan dengan penyakit tiroid ini bisa menyebabkan bayi lahir cacat? Terima kasih. Ya. Ini sebenarnya udah sedikit dijelaskan ya tadi. Iya, tadi di awal. Mungkin terima kasih Mbak atau Bu Kiara Maya. Mungkin yang dimaksud beliau adalah lahir cacat yang mungkin cacat kelainan apa ya? Mungkin kelainan cacat bawaan gitu ya. Dok. Jadi kalau untuk cacat yang dalam arti seperti misal kelainan apa ya? Seperti ada yang ususnya di luar atau tidak ada tulang kepala atau gangguan pertumbuhan daripada ekstremitas itu kalau untuk kelainan tiroid tidak, tapi dia lebih kepada pertumbuhan otak. Jadi trimester awal itu kan bayi janin dalam kandungan belum bisa memproduksi tiroid sendiri. Jadi sangat bergantung pada hormon tiroid dari ibu. Nah, padahal awal itu kan memang pertumbuhan otak. Nah, kalau itu kekurangan hormon tiroid, maka dia akan menimbulkan gangguan pertumbuhan otak. Kita tahu setelah nanti lahir. Jadi dia ada gangguan pertumbuhan daripada kognitifnya atau tumbuh kembangnya. Kemudian juga karena dia mempengaruhi pada pertumbuhan tulang, jadi bisa kecil bayinya. Kalau untuk cacat tidak, tetapi jadi badannya kecil atau kretinisme, kerdil gitu. Iya, gitu. Betul sekali dok. Iya. Jadi memang efeknya luar biasa sebenarnya ya dok. Kalau kita sebagai wanita, apalagi sebagai ibu, tentunya pengen yang terbaik ya dok ya, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita ya. Jadi memang kesadaran untuk kesehatan, terutama kesehatan wanita itu sekarang harus lebih diperhatikan. Kemudian dengan adanya teknologi dan layanan yang lebih banyak, kita harapkan lebih ini ya dok, lebih terkendali, lebih aman, nyaman untuk istilahnya masa depan bangsa kita juga nih dok. Iya. Karena anak-anak yang kita lahirkan itu kan untuk nantinya masa depan bangsa kita 20-30 tahun ke depan. Jadi itu aset. Iya, betul sekali dok. Betul. Ya. Terus ini dok, ada pertanyaan lagi dari Mbak Laras Sati Fitri.
Pagi dokter, mau bertanya apa saja yang harus diwaspadai saat hamil dengan keadaan hipertiroid? Ya, terima kasih Mbak Laras Sati Fitri. Oke, yang harus diwaspadai saat hamil ya gejala-gejalanya. Jadi seperti tadi ya, kalau tiba-tiba dia darah tinggi, jadi komplikasinya ke situ, mungkin jadi preeklamsi. Kemudian gangguan pada jantung, lama-lama bisa menimbulkan namanya kelainan jantung akibat daripada penyakit tiroid. Kemudian kalau misalkan itu tadi merasa kok saya terlalu sering berkeringat, mudah lelah, saya makannya banyak, tapi beratnya kok nggak naik-naik ya. Betul dok. Kemudian kalau mata melotot mungkin biasanya orang lain yang melihat dok. Kalau kita mungkin seseorang yang terkena tidak merasa gitu ya. Tidak atau merasa. Kok leher saya ada benjolan. Nah itu bisa segera diperiksakan. Jangan-jangan saya ada gangguan kelenjar tiroid. Ya, jadi begitu ya Mbak Laras, jawaban dari Dokter Lini. Jadi memang kalau sudah tahu kondisinya dalam kondisi hipertiroid saat hamil, jelas harus lebih baik kontrol ke dokter langsung ya dok ya. Dan itu memang rutin nanti apabila memang sudah terdiagnosis hiper atau hipo, maka setiap sebulan sekali kita selalu cek untuk kadar hormonnya. Kadar hormonnya, betul sekali. Karena pada saat awal kita akan memberikan dosisnya yang tinggi dulu ya dok biasanya, dan kalau sudah agak baik nanti, jadi targetnya adalah bisa menurunkan kadar hormon tiroid senormal mungkin, tapi dengan dosis obat yang seminimal mungkin. Nah itu adalah targetnya. Betul sekali dokter. Ya karena bagaimanapun kondisi hipertiroid ini tetap ada resiko mengancam nyawa ya dok ya. Betul. Jadi memang sebaiknya kalau sudah punya kondisi ini, yang menangani sebaiknya yang memang ahlinya. Jadi entah itu dengan dokter kandungan atau konsultannya nanti dokter kandungan dengan feto maternal gitu. Ya nanti sebaiknya seperti itu. Jadi yang biasanya yang ada di situ di rumah sakit ya dok ya. Yang ada dokter kandungannya. Jadi selanjutnya mungkin yang dari Instagram bawah itu. Izin tanya lagi dok, ini yang bawah ya? Dok, dari Steve Wawan, dok, apakah penyakit tiroid menyebabkan sulit hamil? Nah ini dok, berarti yang Pak Sutri ini yang rencana mau mungkin punya anak. Pasangan muda. Oh iya betul. Atau lagi mau calon baru mau. Ya terima kasih atas pertanyaannya Bapak atau Mas Steve Wawan ya. Bisa menyebabkan sulit hamil karena dia akan mengganggu siklus haid. Jadi haidnya nanti akan kacau, biasanya akan berkurang. Nah kalau sudah haidnya itu tidak teratur atau kacau, maka akan mengganggu daripada ovulasi atau pengeluaran sel telur, yang mana itu dibutuhkan untuk seseorang bisa hamil. Betul dok. Jadi memang apakah bisa sulit hamil? Bisa. Justru malah mungkin untuk orang yang tidak ada gejala, maksudnya dalam kondisi fisiknya tidak ada apa-apa ya dok, tapi ternyata kok sulit hamil, malah mungkin kita akan berpikir harus dicek juga tiroidnya gitu ya dok ya. Seseorang itu, seorang wanita tidak ngeh, masih haid kok, nggak apa-apa gitu, telat-telat dikit, atau kadang-kadang tiba-tiba tidak haid, tidak teratur gitu, atau haidnya biasa normal 5 hari, 7 hari, ini hanya 2 hari, 3 hari. Nah, misalkan seperti itu. Jadi boleh dicek, wah jangan-jangan permasalahan di tiroidnya. Baik dok. Jadi seperti itu ya. Jadi memang tetap kita itu screening diperlukan, dan apalagi jika ingin persiapan untuk mempunyai anak, tetap harus menyeluruh ya, dari kedua belah pihak tentunya ya dok ya. Baik tidak dari wanita maupun bagi yang pria. Betul sekali. Oh ternyata ini dari Kiara Maya, ini izin tanya lagi dok. Wah, sepertinya kayaknya menarik ini dok. Ya, apakah perlu untuk melakukan screening tiroid sebelum merencanakan kehamilan?
seberapa penting melakukan screening tiroid ini, Dok? Ya, mungkin yang hampir mirip ya, Dok, sama tadi, Dok. Jadi memang screening tiroid untuk prekonsepsi ya, istilahnya prekonsepsi screening. Memang kalau untuk screening rutin untuk tiroid itu memang tidak screening rutin, tidak ada screening rutinnya. Kecuali memang ada faktor risiko atau memang sudah ada gejala atau sudah ada tanda-tanda dari pemeriksaan fisiknya. Misalkan belum menikah kok haidnya misalkan tidak stabil karena memang biasanya mengganggunya di haid ya, boleh jadi dicek semuanya, tidak hanya dari permasalahan di hormon haidnya misalkan estrogen, progesteron atau penyakit-penyakit lainnya, maka boleh dicek juga untuk tiroidnya. Tapi kalau dia baik-baik saja, tidak ada masalah, biasanya sih tidak ada masalah apa-apa. Iya, betul sekali, Dok. Terus mungkin sebelum ke dokter juga bisa juga melakukan screening mandiri, Dok. Boleh, kalau untuk screening mandiri silahkan. Karena sudah tahu gitu ya, saya cek aja deh. Iya. Boleh kalau misalkan ingin screening mandiri itu juga bisa. Karena mungkin untuk meyakinkan, seperti misalkan kayak torch itu kan juga kayak gitu. Jadi gitu ya. Bisa screening sendiri screening gitu sendiri kan. ya, Dok. Tiroid boleh juga seperti itu. Ya. Jadi memang boleh screening mandiri, misalnya sebelum ke dokter boleh. Atau misalnya jika merasa ada sesuatu yang aneh di leher juga bisa screening mandiri, itu dengan melihat kaca, ada pembesaran atau tidak. Ya, diraba, kemudian apakah dia mengikuti dengan gerakan kita saat menelan atau tidak, ada nyeri atau tidak, radang atau tidak, ada benjolan atau tidak. Ya, ini mulai banyak pengetahuan di internet untuk pemeriksaan mandiri, terutama untuk benjolan di leher. Ya, mungkin sebelum ke dokter bisa diperiksa sendiri di rumah. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Sepertinya menarik ya, Dok ya. Ini penjelasan dari Dokter Lini sangat jelas dan lugas ya. Sampai menimbulkan banyak yang penasaran nih. Ini dari Mbak Nandini Laras, Dok. Untuk yang sedang hamil, bagaimana caranya screening tiroid? Kalau boleh tahu metodenya apa dan biayanya berapa? Terima kasih Mbak Nandini Laras. Sedang hamil gimana? Yang paling mudah tadi dilihat dari lehernya. Mandiri dilihat di kaca, apakah ada yang membesar atau benjolan di leher. Itu ada kemungkinan adalah gangguan pada kelenjar tiroidnya. Kemudian kalau misalkan ada suaminya atau keluarganya, kok matanya kayak nonjol ke depan ya, jadi eksoftalmus, maka bisa curiga adanya tiroid. Itu untuk screening mandiri di rumah. Kemudian kalau untuk pemeriksaan, ya pastinya kita lihat daripada hormonnya, ya yang tadi TSH-nya, T3-nya, T4-nya, dan itu berkebalikan. Jadi kalau dia hipertiroid karena kadar T3, T4-nya sudah tinggi, biasanya free T4-nya ya, itu tinggi, maka TSH-nya biasanya rendah. Karena kan sudah banyak, dia tidak akan, jadi TSH itu thyroid stimulating hormone, jadi dia memang yang menyuruh ini kurang tiroid nih, kamu keluarin tiroidnya. Nah, karena tiroidnya sudah banyak, jadi TSH-nya akan rendah. Nah, kebalikan pada hipotiroid, karena tiroid yang beredar itu sedikit, maka dia menerjemahkan dengan kekurangan hormon tiroid, maka TSH-nya akan tinggi. Nah, jadi untuk tepatnya kita lihat daripada dari TSH-nya tadi. Dan itu bisa diceknya di laboratorium ya, Dok ya, kalau untuk fungsi tiroid gitu. Kalau untuk biaya tergantung tempat sepertinya, Dok. Tergantung tempatnya mau di mana. Kalau tempatnya labnya di Papua mahal kali ya, Dok ya. Mungkin karena di sana jarang. Iya, gimana dong? Terus jadi kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari Mbak Farida Latifah 84. Terima kasih Mbak Farida. Dok, setahun lalu saya keguguran. Sekarang saya mau program hamil. Kalau saya punya penyakit tiroid, Dok, adakah obat untuk penyakit hipertiroid selain operasi, Dok? Ya. Terima kasih Mbak Farida Latifah 84. Oke, berarti ini kemungkinan kegugurannya karena penyakit tiroid ya, Dok ya, kalau penjelasannya seperti ini.
obat untuk hipertiroid memang ada seperti tadi ya. Jadi thioamid itu ada propylthiouracil atau PTU, ada metimazol. Nah, memang ada selain operasi, tetapi kalau untuk keputusan apakah memang cukup dengan obat saja atau harus dioperasi atau bahkan ada yang sampai harus radioaktif ya dok ya, mungkin untuk CA ya dok ya, kanker ya. Nah itu dokter yang memeriksa yang bisa menentukan. Tapi kalau ditanya apakah ada obatnya, ada selain operasi. Nah, mungkin dokter Yulia bisa menambahkan. Iya, ya jadi memang benar seperti katanya dokter Lini ya, Mbak Farida. Jadi memang kalau sudah mau program hamil tapi kok ternyata ada penyakit tiroid, memang harus diprogram dulu. Program dalam artian kita lihat semuanya dulu, kondisi dari ibu bagaimana, apakah sedang istilahnya mungkin perlu pengawasan lebih ketat misalnya seperti itu. Tapi kalau hamil tetap tidak ada larangan ya dok, kecuali kehamilan itu menyebabkan mengancam nyawa. Iya. Ya, tapi selama itu masih aman, insya Allah tetap bisa untuk hamil ya dok ya. Iya. Tuh. Untuk obatnya tetap harus kita screening, kita lihat secara menyeluruh dalam kondisi apa Mbak Farida, baru kita bisa memutuskan terapi yang terbaik apa. Ya, ini masih banyak lagi nih dok. Ini dari berapa kali nanya. Oh iya, dari Abdi dok. Dok, saya menderita hipertiroid dan istri saya sedang hamil. Apakah hipertiroid saya bisa menurun ke bayi saya? Ini sepertinya yang lelaki ya dok ya. Mungkin. Ini Pak Abdi menceritakan istrinya sedang hamil. Ya, betul dok. Silakan ya, dokter. Terima kasih Pak Abdi. Jadi hipertiroid nanti bayinya bisa tadi yang saya sebutkan ada fetal goiter. Jadi bayi lahir bisa dalam kondisi hiper atau hipotiroid. Jadi karena memang hormon tiroid ibu itu kan bisa masuk ke bayi. Nah, nanti akan jadi gangguan pada bayinya. Salah satunya tadi bisa menimbulkan jadi lahir prematur, kemudian gangguan pertumbuhan pada bayinya, dan terutama adalah pertumbuhan kognitif daripada bayi. Nah, kadang-kadang pada ibu dengan hipertiroid itu bisa terjadi timbul hipotiroid pada bayinya. Jadi memang harus hati-hati dalam kita menurunkan kadar hormon tiroid pada ibu hamil. Itulah kenapa target kita adalah menurunkan senormal mungkin dengan dosis serendah mungkin, karena dikhawatirkan akan timbul efek hipotiroid pada bayi. Pada bayi ya dok. Sehingga ketika ibu itu mengalami hipertiroid atau hipotiroid, maka bayi lahirnya harus langsung di screening untuk kelainan kelenjar tiroid, sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penanganan, karena biasanya baru muncul setelah udah agak besar gitu, udah mungkin beberapa bulan baru ketahuan kok ternyata beda dengan lainnya. Gitu. Iya. Tapi kalau dari suaminya sendiri apa bisa ke bayinya dok? Kalau suaminya yang terkena hipertiroid? Ibu. Lebih ke ibu ya dok? Lebih ke ibu. Ini Mas Adi ini kayaknya masnya ya dok ya, yang terkena menderita hipertiroid ya dok ya? Ya memang kalau secara epidemiologi wanita sih yang paling banyak untuk bisa terjadi gangguan tiroid. Ya nanti mungkin dilihat juga ya, bayinya mungkin bisa di screening juga ya dok ya. Ya karena tadi kan ada faktor keturunan. Ya betul. Tapi itu memang kalau keturunan lebih kepada yang autoimun ya dok ya. Ya mungkin dokter Julia lebih paham. Jadi kalau autoimun itu dan memang penyakit tiroid terbesar karena autoimun ya dok ya. Ya. Memang masih pada wanita ya yang ditemukan yang grave disease ya dok, atau istilahnya. Ini pertanyaan lagi dok dari ini banyak ini ya dok ya. Yang bapak ya ini kayaknya. Makanya ini super sekali ya. Jadi bapak-bapaknya ini pada semangat betul. support istrinya supaya bisa sehat selama hamil. Iya, benar. Anaknya juga nanti lahir sehat juga. Amin. Ini dari Bapak Agung Arianto 0303. Terima kasih Bapak Agung. Dokter, istri saya hamil 3 bulan.
cuman sering merasakan sakit perut dok. Gimana ya dok? Ya, terima kasih Bapak Agung Arianto 0303 ini. Kalau hanya mengatakan sakit, saya juga sulit menjelaskan ya, karena hanya berdasarkan keluhan, kemudian juga tidak diperiksa karena nyeri, bisa juga karena misalkan dia tanda-tanda abortus misalnya, salah satu keluhannya adalah nyeri. Iya dok. Jadi kalau misalkan memang itu mengganggu sekali, silahkan segera diperiksakan saja untuk mengecek bahwa memang hamilnya tidak ada masalah. Tuh. Karena kadang-kadang wanita hamil ada yang lupa kalau sedang hamil, jadi tetap beraktivitas seperti biasa, kadang juga hanya gara-gara aktivitasnya saja, jadi sering mengeluh nyeri pada perut. Nyeri perut, iya. Betul. Iya, jadi memang harus ini ya, kita telusur dulu atau kita lihat dulu sakit perutnya ini dari mana. Iya, kalau hanya berdasarkan saya dibilang istri saya hamil sering sakit perut, nah ini harus diperiksa. Ya betul. Tapi tampaknya mengganggu ini ya, kalau sampai dikonsulkan. Iya, makanya dikonsulkan saja ke dokter. Ya, betul. Ya karena memang seharusnya tidak sakit ya kalau hamil ya dok ya. Hamil itu biasa keluhan utamanya cuma nyeri pinggang. Itu pun kalau sudah masuk mulai bulan ke-7 ke-8 karena beban perutnya. Betul sekali. Kalau masih hamil kecil memang jarang sekali yang mengeluh sakit ya, makanya betul dok. Jangan-jangan ada tanda-tanda gangguan, makanya diperiksakan saja. Ya, jadi begitu jawabannya dari Dokter Lini, Pak Agung ya. Mungkin nanti untuk lebih lengkap dan lebih jelas mungkin memang harus kontrol ke dokter kalau memang sangat mengganggu ya. Kemudian ini tadi mungkin yang Pak Akwi tadi sudah sama ya dok ya. Iya. Ini yang terakhir dari Instagram ini dok, dari Desi Har 64. Ibu Desi mungkin ya. Mohon izin tanya dokter, bagaimana jenis benjolan di leher? Mesti tiroid dokter. Bila hasil TSH dan T4-nya normal. Kira-kira jenis benjolan apa ya dok? Benjolan bergerak naik turun dan kalau stres atau capek jadi membesar. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Desi. Hari ini mungkin saya jawab sekilas, nanti dokter juga bisa menambahkan. Kalau benjolan di leher memang tidak selalu tiroid. Tapi memang paling sering tiroid karena di situ kan juga ada kelenjar getah bening ya. Nah, mungkin nanti monggo dokter ya ini yang benar lebih ahlinya. Benar dok. Ini dari Mbak Desi mungkin ya, atau Ibu Desi ya. Jadi memang seperti yang dikatakan oleh Dokter Lini ya, belum tentu itu dari tiroid. Tapi jika memang itu bisa bisa bergerak naik turun ya, kemungkinan mungkin memang di area tiroid ya. Karena dia bisa mungkin seiring dengan menelan, gerakan menelan, mungkin seperti itu ya. Terus jika stres atau capek jadi membesar. Jadi memang tiroid itu, fungsi tiroid itu dia bisa hiper atau hipo, dalam artian dia bisa berlebih atau bisa kekurangan, atau dia juga bisa normal tapi membesar hormon tiroid. Berarti itu gangguan di bentukannya. Nah, apakah itu ya, itu harus dilacak. Lebih baik langsung ke dokter penyakit dalam. Karena nanti karena kita nanti harus melihat itu benjolan dari mana. Kemudian nanti kita akan memeriksa apakah benjolannya hanya satu atau banyak. Kemudian letaknya memang benar di tiroid atau tidak. Nanti akan ada pemeriksaan USG untuk lebih jelasnya. Nanti dari USG itu bisa kelihatan apakah benjolan itu isinya cairan atau jaringan atau malah seperti kistik-kistik, itu mungkin malah ke arah cancer. Tapi semoga bukan ya. Semoga bukan. Periksakan saja daripada penasaran gitu ya. Jadi mungkin ini karena benjol, terus mungkin periksa sendiri ya dok ya. Normal. Ini bagaimana? Nah, mungkin bisa ketemu sama dokter Yulia nanti ke sini. Ya boleh di RSUD Muardi, kita punya banyak ahlinya dok. Ya. Mungkin masih ada pertanyaan lain. Sepertinya mungkin sekian dok pertanyaan dari pemirsa ini dok, dari Sobat Muardi yang ada di Instagram dan di Facebook. Ini lumayan ya dok ya, lumayan banyak.
terus Oh iya, betul. apa namanya, dan yang paling banyak tadi bapak-bapak itu yang saya salut sekali. Jadi memang Betul sekali. beliau-beliau ini sangat concern dengan Ya, istrinya, dengan kehamilan istrinya, dengan calon bayinya kelak gitu ya. Inginnya nanti betul. ya istrinya sehat sampai lahir, bayinya juga nanti lahir dengan baik. Betul sekali, Dok. Memang saya lihat juga kayaknya di rumah sakit itu yang pasti istrinya lebih sering ditemani suaminya ya, Dok, ya, Iya, sekarang ya. iya. Pasangan-pasangan Ini muda seperti gitu. itu. Iya. Betul sekali, Dok. Memang luar biasa ya ini dedikasinya ini untuk Bapak siaga ini, Dok. Iya. Betul, betul. Nah, mungkin kalau dari apa namanya, semua tadi yang sudah kita bahas mungkin ya, Iya, Dok. betul. Mungkin sebetulnya hamil dengan kelainan tiroid itu bisa dan bisa tidak bermasalah, asal itu tadi sudah normal dulu sebelum hamil. Namun pada saat hamil pun tetap harus rutin. Jadi kita juga punya beberapa ibu hamil ya di sini, pasien memang dengan riwayat dia mempunyai penyakit hipertiroid, memang rutin periksa atau kontrol juga di penyakit dalam, tapi dia eutiroid, Dok. Jadi betul, betul, Dok. ya tidak ada masalah gitu. Kita Ya. cek bayinya sampai lahir pun baik. Tapi tidak jarang juga itu tadi datang kondisinya sudah buruk. Kalau udah seperti itu memang penanganannya sulit dan kita jadi kan harus memilih ya, kita Ya, mau lebih betul mendahulukan sekali. ibunya atau bayinya. Karena kalau sudah masuk dalam kondisi krisis tiroid tadi, itu tidak bisa langsung tiba-tiba diterminasi kehamilannya. Karena dengan stres dia akan makin berburuk keadaannya. Jadi memang harus diperbaiki dulu. Nah, setelah baik baru nanti bisa diputuskan apakah bayinya bisa dilanjutkan atau tidak. Iya, Dok. Apakah mungkin pengalamannya Dokter Lini, apakah pasien-pasien dengan gangguan tiroid itu istilahnya melahirkannya bisa normal juga atau Bisa. paling Jadi banyak sesar? untuk mode persalinan ya, apakah dia mode. normal per vaginam ataukah dia sesar per abdominal ya, itu bukan karena penyakit tiroidnya, tapi tergantung daripada indikasi obstetri atau indikasi medis. Kalau memang dia baik-baik saja, bisa lahir spontan. Tapi kalau dia memang dibutuhkan untuk sesar, nah sesar ini biasanya dalam kondisi yang tadi, yang tidak terkontrol, ada sesuatu atau bahkan sudah ada komplikasi. Paling sering adalah preeklamsi biasanya di sini. Iya, betul sekali, Mau Dok. tidak mau kita sesar atau bahkan dilahirkan awal. Tapi tidak Nggak mesti ya, Dok, tidak ya? harus sesar. Jadi Iya. normal bisa. Normal bisa, Ya, jadi betul. tidak perlu takut sebetulnya nanti Iya. harus sesar, nggak bisa normal. Betul, Dok. Ya kadang jadi ini ya, Dok, ya mungkin akan bayangannya ke depan bagaimana nanti biayanya dan segala macam. Ini ya, nah ini, Dok, dari Mbak Siva Tiara. Dok, apakah kehamilan dengan penyakit ini pengobatannya dijamin BPJS? Nah, Wah, ini, Dok. ini. Berhubungan dengan biaya ini. Terima kasih Mbak Mbak Siva Tiara. Tiara, iya. Bisa ya, Dok. Setahu Bisa? saya sih bisa pengobatannya dengan BPJS, bahkan sampai ya misalkan terburuknya sampai komplikasi pun kita bisa dibiayai oleh BPJS. Ya, Tapi kalau memang mungkin kalau sudah sampai komplikasi, barangkali ke rumah sakit yang besar ya, karena nanti penanganannya tidak hanya untuk ibu tapi bayinya bayi, juga. betul. Bisa Ibu, jadi tidak perlu khawatir kalau memang punya BPJS bisa digunakan. Iya, betul sekali, Dok. Ya, jadi makanya seperti yang sudah kita sampaikan ya, Dok, gangguan tiroid ini memang sudah menjadi perhatian ya, perhatian pemerintah, terutama dunia juga sudah memperhatikan tentang tiroid ini. Jadi mulai banyak program-program pembiayaan termasuk dari pemerintah BPJS untuk mengobati secara gratis pada pasien-pasien tiroid. Gitu. Iya. Ya. Mungkin waktunya kurang tinggal 5 menit lagi nih, Dok. Mungkin dokter punya closing statement. Oke, waktunya sudah mau habis ya. Ya. Jadi terima kasih sebelumnya dengan semuanya Sobat Muwardi atau netizen ya sudah bergabung di sini aktif. Mungkin untuk closing statement, kehamilan dengan penyakit tiroid ini adalah sesuatu yang memang berbahaya apabila tidak terkontrol, apabila tidak dikendalikan dengan baik. Namun
wanita-wanita atau ibu-ibu calon ibu dengan memiliki penyakit tiroid, entah itu memang hiper atau hipo, bahkan yang dalam pengobatan, atau bahkan yang mungkin sudah pernah operasi atau bahkan sudah pernah ablasi radioaktif, itu tidak perlu khawatir untuk hamil. Bisa hamil dengan aman, dan bayinya lahir sehat dan baik. Iya, betul. Tapi tetap harus terkontrol dengan baik, rutin, dan aware ya. Tadi thyroid awareness week. Jadi memang harus bisa aware dengan kondisinya sendiri. Betul. Dan terima kasih untuk bapak-bapak yang sudah bergabung. Itu Betul bisa sekali, membantu aware juga terhadap kondisi pasangannya. Betul sekali, Dokter Lini. Jadi mungkin itu ya closing statement dari Dokter Lini. Memang Dokter Lini ahli dalam bidang obstetrik ginekologi, terutama di bagian feto-martenal. Kemudian nanti untuk acara yang hadir pada hari ini bisa dilihat ulang. Ya, rekamannya di live streaming. Bisa dilihat di Facebook dan YouTube RSUD Dr. Muwardi. Jadi yang belum bergabung sebaiknya segera follow atau join dengan di Instagram kami. Ya, jadi jangan lupa juga untuk like, follow, subscribe untuk tetap mengikuti terupdate ya, Dok ya. Iya. Yang terupdate dari kami itu dari RSUD Muwardi, ilmu-ilmu apa, kemudian program-program apa yang akan hadir di RSUD Muwardi. Ya, tentunya semua untuk kebaikan bersama ya, Dok ya. Iya. Betul sekali. Ya, jadi mungkin sekian dari kami. Terima kasih Dokter Lini atas kesempatannya. Sama-sama, Yulia. Terima kasih juga pada Sobat Muwardi yang sudah bergabung. Ya, betul sekali, Terima Dok. kasih pada Rumah Sakit Dr. Muwardi yang sudah mengadakan acara ini. Ya. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat bagi semua. Amin, amin. Ya, amin ya robbal alamin. Ya, jadi kami harapkan ilmu yang tadi sudah disampaikan setidaknya memberikan sedikit pembuka tentang tiroid itu apa, kemudian sedikit memberikan kesadaran, dan kalau mungkin ada info yang sedikit ini bisa bermanfaat boleh disebarluaskan. Ya. Jadi sebagai penutup, saya Dr. Yulia Sekarsari sebagai host pada hari ini mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sobat Muwardi dan jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih.